Halo anak-anak, kembali bertemu bersama Miss Maria. Kali ini kita akan belajar matematika kembali, masih di bab 5, yaitu tentang menafsirkan sajian data. Nah, kali ini yang kita pelajari adalah menafsirkan sajian data. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu supaya siswa dapat menafsirkan data dalam berbagai bentuk diagram. Kalau di pembelajaran kita sebelumnya, kita mempelajari tentang bagaimana membaca data, bagaimana menyajikan data. Nah, yang terakhir ini adalah materi tentang menafsirkan data. Penafsiran data berarti mencari informasi lain yang tidak tertulis pada data. Nah, untuk memperoleh informasi tersebut, bagaimana caranya? Nah, di sini informasi yang kita peroleh yaitu berupa data yang tertinggi, data terendah, jumlah data, dan selisih data. Informasi ini penting digunakan untuk menafsirkan data nantinya ya anak-anak. Jadi sebelum kita menafsirkan data, informasi yang harus kita peroleh melingkupi 4 jenis ini. Kemudian langsung saja kita perhatikan contoh cara menafsirkan sajian data pada contoh-contoh berikut. Yang pertama yaitu data pada tabel. Nah, anak-anak perhatikan tabel data banyak golongan pertandingan futsal kelas 5. Di sini ada pertandingan ke 1 sampai ke 5, banyak golnya. Nah, pada pertandingan pertama banyak gol yang diperoleh adalah 2. Kemudian pertandingan kedua banyak gol yang diperoleh 3. Pertandingan ketiga banyak golnya 3, pertandingan keempat banyak golnya 5, pertandingan kelima banyak golnya 4. Nah, berdasarkan tabel tersebut kita memperoleh informasi-informasi sebagai berikut. Gol terbanyak terjadi pada pertandingan ke-4. Gol paling sedikit terjadi pada pertandingan ke-1. Selisih gol pada pertandingan ke-3 dan ke-4 ya, adalah 2 gol. Kemudian jumlah gol dari seluruh pertandingan adalah 18 gol. Nah, berdasarkan data tersebut kita memperoleh 4 informasi yang seperti sudah Miss sampaikan di awal tadi ya anak-anak. Dalam suatu data, informasi yang bisa kita peroleh yaitu jumlah data tertinggi, data terendah, selisih, dan jumlahnya. Jumlahnya itu berarti keseluruhan semua nilai yang ada sesuai dengan tabel. Jadi kita sudah memperolehnya untuk data pada tabel. Ini contoh yang pertama. Kemudian penjelasan yang kedua yaitu pada diagram gambar. Anak-anak perhatikan diagram gambar hasil panen papaya Pak Juna bulan Januari. Di sini ada 4 minggu dan hasil panennya di setiap minggunya. Masih ingat tentang diagram gambar? Jadi keterangan dari diagram gambar tersebut untuk pepaya yang utuh itu nilainya adalah 10 pepaya, sedangkan pepaya yang setengah itu jumlahnya 5 pepaya. Jadi gambar tersebut mewakili jumlah pepayanya. Nah, berdasarkan tabel tersebut kita memperoleh pada minggu pertama itu kita ada 4 pepaya yang utuh, berarti 45. Kemudian minggu kedua ada 35, minggu ketiga ada 60 pepaya, minggu keempat ada 55 pepaya. Kemudian setelah kita bisa mengartikan diagram gambar tersebut, hasil penafsiran datanya adalah hasil panen papaya terbanyak terjadi pada minggu ketiga, yaitu sebanyak 60 buah. Hasil panen pepaya paling sedikit terjadi pada minggu kedua, yaitu sebanyak 35 buah.
jumlah panen pepaya pada bulan Januari sebanyak 195 buah. Nah, ini adalah hasil penafsiran data yang kita peroleh berdasarkan diagram gambar tabel di atas. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu pada diagram batang tinggi badan siswa kelas 5. Nah, diagram batang ini menunjukkan tinggi badan dan banyaknya siswa yang mempunyai tinggi badan tersebut. Dari diagram batang tinggi badan siswa kelas 5 diperoleh informasi sebagai berikut. Paling banyak siswa memiliki tinggi badan 150 cm sebanyak 8 siswa. Kemudian selisih banyak siswa yang memiliki tinggi badan tertinggi dan terendah yaitu sebanyak 3 siswa. Jumlah siswa kelas 5 ada 30 siswa. Nah, ini tadi yang diketahui paling banyak. Kita bisa cari tahu juga yang paling sedikit siswa memiliki tinggi badan sebanyak 149 cm sebanyak 4 siswa. Nah, jadi anak-anak bisa tambahkan di situ sendiri ya. Ada 4 poin informasi yang bisa kita tafsirkan dari data-data yang ada. Selanjutnya, yang keempat adalah perhatikan diagram lingkaran nilai ulangan matematika dari 40. Dan hasil penafsiran dari data di atas adalah paling banyak siswa mendapatkan nilai 8, yaitu anak-anak cari di lingkaran tersebut. Diagram lingkarannya nilai 8 adalah 40%. Nah, cara menghitungnya adalah karena 40% itu adalah bilangan 40/100 kalikan dengan 40. 40 itu dari mana? 40 itu adalah jumlah seluruh siswa yang tadi di atas itu ada dari 40 siswa kelas 5. Jadi jumlahnya adalah 40 siswa sama dengan berarti hasilnya adalah 16 siswa yang memperoleh nilai 8. Kemudian paling sedikit siswa mendapat nilai 10 yaitu sebanyak yang mendapatkan nilai 10 dari diagram lingkaran tersebut adalah 10%. Jadi 10/100 kali 40 sama dengan 4 siswa. Kemudian yang C, siswa yang mendapat nilai 6 dan 9 sama banyak, yaitu masing-masing sebanyak. Ya, jadi diagram tersebut yang mendapatkan nilai angka 6 dan nilai 9 itu sama-sama 20%. Jadi kita hitung aja salah satunya. Salah satunya adalah kita ambil satu saja 20% ya anak-anak. 20% 20/100 kali 40 sama dengan 8 siswa. Jadi tidak perlu ngitung langsung dua-duanya, kita salah satu saja. Jadi kita bisa tahu nilai yang mendapatkan nilai 9 ada 8 siswa, yang mendapatkan nilai 6 ada 8 siswa juga karena persentasenya sama. Kemudian yang terakhir yaitu perhatikan diagram garis jumlah siswa yang lulus dari SD Jalan Sesama selama 5 tahun berturut-turut berikut. Di sini ada tahunnya dan banyak siswanya ya anak-anak. Dari data tersebut kita bisa menafsirkan sebagai berikut. Siswa yang lulus pada tahun 2013 sebanyak 50 orang. Jumlah siswa terbanyak yang lulus pada tahun 2015 yaitu sebanyak 60 siswa. Jumlah siswa paling sedikit yang lulus pada tahun 2014 yaitu sebanyak 40 siswa. Pada tahun 2013 ke tahun 2014 jumlah siswa mengalami penurunan yaitu sebanyak di 2013 ada 50 siswa, di 2014 ada 40 siswa. Jadi 50 dikurangi 40 sama dengan 10 siswa. Untuk jumlah seluruh siswa yang lulus selama 5 tahun tersebut adalah kita cari jumlahnya masing-masing di tiap tahun ya anak-anak. Ini 2012 itu 45, 2013 50, 2014 adalah 40, 2015 adalah 60, 2016 adalah 55. Jadi total semuanya adalah 250 siswa. Ya. Baiklah anak-anak,
Sampai di sini penjelasan dari Miss. Untuk itu Miss berikan tugas kepada kalian, kerjakan latihan 3 halaman 31 sampai 33. Anak-anak kerjakan latihannya ya. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran matematika pada video pembelajaran kali ini. Apabila kalian ada yang kurang memahami atau bagaimana, silahkan tanyakan melalui WA ke Miss Maria di kelas 5B dan Miss Ryohan di kelas 5A. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa, tetap semangat belajar ya.